bumi cendrawasih Papua. Negeri mutiara hitam, surga kekayaan alam dengan biota laut yang beragam. Ayo ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Dalam perjalanan ini, saya Gadis Dianka mengajak Anda mengenal lebih dekat kekayaan alam bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional Laut terluas di Indonesia ini menyuguhkan potensi wisata kelas dunia dengan hadirnya primadona fauna terbesar di muka bumi ini. Ojerehe ambure. Ayo ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional Teluk Cendrawasih terletak di bagian utara Papua. Secara administratif berada dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Nabire. Untuk menuju Teluk Cendrawasih, Papua, dari Jakarta kami mengambil penerbangan ke Bandar Udara Dau Aturure di Nabire. Jadi pintu masuk untuk ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu ada 2. Pertama bisa dari Manokwari dan juga dari Nabire. Saya saat ini sudah di Nabire dan setelah ini kita melanjutkan perjalanan menuju Kuati Sore. Taman Nasional Teluk Cendrawasih memiliki luas 1.453.500 hektar. Tidak heran, kawasan ini menjadi Taman Nasional Laut terluas di Indonesia. Dengan besar luasannya, Taman Nasional Teluk Cendrawasih memiliki begitu banyak destinasi yang patut Anda kunjungi. Ayo ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Nah, kita sudah sampai di Kuati Sore dan ternyata saya disambut dengan tarian penyambutan ini. Tradisi timbun pasir ke kaki wisatawan ini merupakan simbol penerimaan warga terhadap pendatang dari luar. Salah satu dari rangkaian penyambutan agar wisatawan dapat merasa nyaman dan menyatu dengan masyarakat lokal. Diiringi bunyi-bunyian dari alat musik tifa, kami ikut menari menghentakkan kaki dan bergoyang bersama. Sampai di tengah lapangan, kami disuguhkan sebuah permainan tradisional Kampung Kuati Sore. Namanya Bambu Gila. Kayaknya 2 orang ini terbuka, yang tinggi keluar, yang pendek ke dalam. Ya, ini tuh. Ya. Jadi ini salah satu kesenian warga Kuati Sore, ini disebut bambu gila. Setelah dimantrai, bambu ini akan seperti menarik para warga yang sedang memegangnya. Dan putar menarik kemanapun bambu itu inginkan. Kini giliran saya bersama para mama dan nona ikut mencobanya. Kami menunggu bambu selesai dimantra, sampai akhirnya
merasakan bambu yang kami pegang bergerak ke sana dan ke sini. Tadi apa rasanya? Rasanya tuh bambunya berat, habis dikasih panas ruasnya tuh bambunya tuh berat terus macam bawa lari kita ke sana kemari ya secara tidak sadar tuh bambu itu bisa berlari kita manusia seperti orang gila begitu. Kita bilang itu bambu gila. Kampung Kuatisore termasuk salah satu kampung adat tertua di Nabire. Kampung ini memiliki hubungan erat dengan ikan hiu paus yang selalu muncul di perairan Kuatisore sejak lama. Tidak heran anak-anak kampung Kuatisore sejak dini sudah diajarkan untuk turut menjaga keberadaan ikan hiu paus di wilayah mereka. Mace-mace buang sampah di tempat sampahnya. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Kegiatan penyuluhan semacam ini rutin diselenggarakan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Tujuannya menambahkan rasa memiliki atas kekayaan alam negeri ini, sehingga masyarakat bisa bersama-sama menjaga potensi alam yang dapat mendatangkan wisatawan. Hiu paus atau Rincondon typus ialah hiu pemakan plankton dan ikan-ikan kecil. Hiu paus dianggap sebagai ikan terbesar di dunia. Ukuran hiu paus dewasa bahkan bisa mencapai 18 meter. Di Indonesia, ikan hiu paus diketahui sering muncul di 3 daerah, yakni di perairan Derawan Kalimantan, perairan Gorontalo Sulawesi, dan di perairan Teluk Cendrawasih Papua. Wisatawan bisa menjumpai ikan ini di Teluk Cendrawasih sepanjang tahun. Pagi, siang, atau sore hari, hiu paus selalu menampakkan diri ke permukaan. Biasanya ikan ini mencari makan di antara perahu-perahu bagan nelayan di daerah Kuatisore. Cukup sudah, makan. Ikan puri atau yang biasa kita kenal dengan ikan teri menjadi makanan hiu paus sehari-hari di teluk ini. Nah, ini ada Nina, wisatawan dari Jerman. So, how do you know about this place, Nina? Honestly, I got to know 2 people when we were in the Caribbean, and they told us about Raja Ampat and about Papua and about the traditional people, and we really wanted to see them, and it was so. Now we are here, and it is so amazing. It's like paradise. And tell me about your experience with the whale shark. So at the beginning, I was very afraid, and I was very anxious because they are so huge, and I didn't want to come too close. But they are so brave, and I'm not going to touch them because I want to be respectful with them. Good. But you can go quite close to them and see them, and they are beautiful.
Nah, selain Nina, juga ada Oli yang begitu senangnya bisa berinteraksi langsung dengan ikan raksasa ini. A really nice wave shark. He's just playing around and having fun. It's really nice. Nah, ini ada Pak Yance, guide kita hari ini dan warga lokal Kuati Sore. Pak, boleh diceritain gimana awalnya sih hiu paus atau whale shark ini? Orang lokal bilangnya apa, Pak? Gorano Bintang. Oh ya, Gorano Bintang bisa datang selalu di bagian ini. Iya, itu karena pengaruhnya itu karena banyak ikan teri di Bagan. Oke. Makanya ikan hiu Gorano Bintangnya muncul ke Bagan. Oh gitu. Iya. Biasanya apa yang disarankan untuk wisatawan, Pak, kalau mereka mau berenang di sini? Iya, yang biasa kita termasuk saya guide, saya sarankan buat turis yang datang di sini untuk tidak boleh, kalau mereka ambil kamera tidak boleh pakai flash. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh dipegang. Yang ketiga, jaga jarak dengan hiu pausnya. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 7 orang. Oh, Untuk di sekitar menyelam. mereka, Iya. jangan terlalu ramai Iya, ya. gitu. Baik. Itu dia sarannya, jadi boleh datang tapi harus tetap kita jaga whale shark-nya ya. Pertama kali menceburkan diri ke air, saya langsung berhadapan dengan seekor hiu paus berukuran 5 hingga 7 meter. Wow! Ada sekitar 6 ekor hiu paus yang berenang di sekitar saya. Dari yang berukuran 3 hingga 4 meter, hingga berukuran 7 hingga 9 meter. Di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau biasa disebut TNTC, hewan ini telah menjadi salah satu jenis satwa laut yang dilindungi. Balai Besar TNTC bersama dengan sejumlah LSM lingkungan juga meneliti populasi hiu paus yang ada di kawasan ini. Sejauh ini, sudah ada 158 ekor hiu paus yang didata TNTC. Di antaranya, 137 ekor spesies jantan, 4 ekor spesies betina, sementara 17 ekor lainnya belum terdeteksi. Menariknya, TNTC juga telah mengelompokkan pola migrasi hiu paus di kawasan Kuati Sore dengan menggunakan alat tagging satelit. Hewan-hewan ini diketahui telah berenang hingga perairan Filipina, Australia, bahkan hingga perairan Pasifik. Sejumlah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ikan raksasa ini, terutama dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kegiatan pariwisata di sekitar mereka. Nah, untuk wisatawan memang perlu tetap menjaga kehati-hatian selama berenang bersama hiu paus. Meski spesies hiu ini bersahabat dengan keberadaan manusia, kita harus tetap waspada dengan kepakan sirip atau ekornya. Atraksi wisata ini juga bukan termasuk jenis pariwisata massal, jadi ada batasan jumlah wisatawan yang dapat berenang dengan hiu paus. Hal ini penting diperhatikan wisatawan karena kita sama-sama tidak ingin sang primadona terganggu dengan tangan-tangan jahil manusia. Karena kehadiran mereka juga kebanggaan kita bersama. Ajo ijo, bibi jabre. 89% bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih ialah perairan laut. Sehingga Taman Nasional ini menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Tidak cukup waktu 1 minggu untuk menikmati seluruh keindahan yang ada di kawasan ini. Meski begitu, tak semua kawasan bisa dinikmati bebas wisatawan. Karena ada zona inti dan zona rimba yang harus dijaga kealamian dan kelestarian ekosistemnya.
Di zona inilah tempat tinggal atau habitat hewan-hewan langka yang dilindungi. Salah satunya tentu saja burung cendrawasih. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjelaskan sektor pariwisata semakin meningkat dengan adanya satwa khas yang ikonik seperti cendrawasih dan hiu paus. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat agar keberlangsungan ekosistem ini bisa tetap terjaga kealamiannya. Teman-teman lihat di sana, secara khusus kita siapkan itu juga untuk wisata yang nanti melibatkan masyarakat lokal juga. Di pariwisata sendiri, teman-teman wisatawan bisa diving atau snorkeling, ini ada berapa titik spot sebenarnya? Kita ada sekitar 8 atau 9 titik spot di TNTC yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Yang terkenal ada beberapa, seperti misalnya di sekitar pulau ini, Pulau Nuburi, kemudian di Tanjung Mangguar juga ada, dan 2 yang terkenal itu ada di bidang 2 dan bidang 3, yaitu di Selat Numamuran dan di Puruk. Kedua spot ini yang memiliki keragaman spesies dengan kerapatan tertinggi di Indo-Pasifik sebetulnya. Wow, sepertinya saya rasa ya, di Teluk Cendrawasih ini hampir semua tempat kita bisa nikmati alam bawah lautnya ya Pak ya. Karangnya rapat, lalu juga indah warna-warni, dan begitu juga ada spesies khusus yang dilindungi seperti kima, itu juga cantik sekali ya Pak ya. Sebagai Taman Nasional Laut terluas di Indonesia, Taman Nasional Teluk Cendrawasih memiliki koleksi lebih dari 500 jenis spesies karang dan juga lebih dari 950 jenis ikan karang. Dan saya akan menikmati alam bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Let's go! Keindahan alam bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih memang tak perlu diragukan lagi. Taman-taman koral mudah ditemukan dengan tingkat kerapatan yang masih amat tinggi. 2 ragam zona terumbu karang ada di sini, dari yang berupa rataan atau reef flat dan berupa lereng atau disebut reef slope. Tentu saja dengan berbagai bentuk jenis karang hitam, biru, serta karang lunak. Dan yang menarik bukan hanya dari karang. Keindahan warna-warni juga bisa kita temukan dari keberadaan kima atau kerang raksasa. Salah satu jenis moluska yang dilindungi di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ada banyak jenis-jenis kima yang bisa kita temukan di kawasan ini. Di antaranya kima selatan, kima pasir, kima sisik, kima lubang, kima besar, dan kima raksasa. Nah, kima yang saya lihat di sini bisa mencapai ukuran 1 hingga 2 meter. Wow! Keindahan dan kelestarian kima juga bisa kita nikmati di Taman Kima yang berada di Kampung Napanyaur, Teluk Umar. Di sini terdapat kelompok masyarakat yang sengaja mengumpulkan kerang raksasa ini untuk berkembang biak secara alami. Tommy, salah satu warga Kampung Napanyaur, secara sukarela melakukan kegiatan konservasi ini selama puluhan tahun. Jenis moluska bernama latin Tridacna ini memang sudah semakin sedikit dan termasuk ke dalam jenis kerang yang dilindungi. Warna-warna indah terpancar dari cangkang kima berukuran besar, menandakan kima dalam kondisi sehat. Menikmati alam bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih menyadarkan saya betapa masih alami dan kaya alam bawah laut Indonesia. Terbukti, tak perlu menyelam terlalu dalam, cukup di kedalaman 3 hingga 5 meter saja, kita sudah bisa menikmati indahnya surga bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Disinilah saya bangga menjadi negara maritim terbesar di dunia, dengan sejuta pesona kekayaan alam bawah lautnya. Jadi, ayo ke Taman Nasional, nikmati surga alami kawasan konservasi, dan jaga kealamiannya untuk para penerus generasi.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.